Kenapa, Jong? Karena Muhammad sendiri tidak masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Karena Muhammad sendiri dikerumuni jin. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat ini banyak beredar video yang mana yang viral yang katanya ya Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, dan bahkan Nabi Muhammad dikurung jin, bahkan beraninya beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan video ini Al-Faqir ingin menjelaskan, karena sebelum-sebelumnya Al-Faqir tidak berbicara keras tentang mengenai masalah video yang sedang beredar dan sedang ramai. Entah itu siapa ya, yang mungkin nih orang kurang agak, mungkin nih orang bodoh, nggak ngerti, pengen viral, pengen dipuji orang, pengen dapat duit banyak, sehingga dia berani menghina daripada Nabi umat, seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Maka Habib hanya menjelaskan agar orang yang mendengarkan video ini dan video orang yang menghina Nabi yang saat ini sedang berviral, bahwasanya beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad digerumungin oleh Syekh Ahmad Jin dan tidak dijamin daripada masuk surganya Allah. Bahkan menghina daripada fatwa-fatwa ulama yang di dalam kitab-kitab kuning, katanya sesat. Hei, ketahui fulan yang menghina Nabi Muhammad SAW, jangan sembarangan kamu bicara semacam itu. Lantas apa kalau Anda berani menghina Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tidak jamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami cuma menjelaskan agar mereka tidak paham, agar mereka mengerti ya, agar tidak sesat atas video-video yang beredar yang sedang ramai ini. Ustaz Capal itu Ustaz yang kurang akal ya, bahwasanya di dalam Asyamil Al-Quran disebutkan keislaman para jin ya, yang mana diabadikan di dalam Al-Quran di surat Al-Fatah ayat 29 sampai 32 dan surat Jin 7 ayat surat Jin 1 sampai 2. Di situ telah menjelaskan, mungkin nanti Habib tulis di video ini, bahwasanya kenapa para jin itu mereka duduk dan berkerumun mendengarkan daripada fatwa Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu bentuk penghinaan dan celaan terhadap kaum Quraisy dan bangsa Arab yang terlalu lambat dalam mengamani istilah daripada Islam dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau jin aja mengamani daripada, memahami daripada istilah dakwahnya Rasulullah sehingga masuk dalam Islam, yang sekiranya manusia dikasih akal, dikasih nafsu sehingga paham dong, mengerti dong bahwasanya agama Rasulullah adalah agama yang benar. Sehingga apa? Jin pada kumpul dan bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga dalam asbab an-nuzul ya, disebutkan sebab-sebab turunnya surat Al-Kahf ayat 29 sampai 32, diriwayatkan dari Ibnu Abi Asaibah dan dari Ibnu Mas'ud ketika Rasul sedang membaca ayat Al-Quran, ada beberapa jin, sejumlah riwayat menyebutkan sejumlah 9 dan sebagian lain disebut 7, ada yang 9, ada yang 7, yaitu turut mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Salah satunya dari jin mengingatkan teman-temannya bahwa, hei teman-temanku, kata jin, saksikan istilah dakwah bahwa Nabi Muhammad adalah agama yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas
Bukan Nabi Muhammad digoromotin begitu aja terus mengikuti ajaran jin, tidak. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana manusia bisa disembah kepada Allah, jin bisa sembah kepada Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang harus dikhawatirkan, yang mesti harus paham. Makanya kita ini ada daripada ilmu-ilmu yang dibawa para ulama. Yang disebut kitab kuning lah yang menjelaskan. Kalau kita nggak memahami dalam kitab kuning tersebut, nah seperti ini dakwah mereka, bisa yang menghina, bisa mencaci, sehingga ingin dipuji oleh manusia. Seakan-akan untuk apa? Nah, hanya untuk mencari uang. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Mas'ud menyatakan diri ikut menyaksikan malam turun ayat jin. Rasulullah SAW bersabda, aku didatangi dulu dakwah dari kalangan jin, lalu kami pergi bersama dan aku bacakan Al-Quran mereka. Ini yang sebenarnya kisah, bukan Nabi Muhammad digurungi jin terus tiba-tiba Nabi Muhammad mengikuti ajaran jin. Karena Nabi itu memerintahkan agar berdakwah di kaum jin, agar kaum jin beriman kepada Allah. Makanya disebut ada jin Islam dan jin kafir. Kenapa? Karena penghinaan orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy yang menghina daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Pasti jelas yang tidak suka dakwah Nabi Muhammad, yang tidak membenarkan dakwah Nabi Muhammad adalah orang-orang kafir Quraisy, yang mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang sesat mereka itulah, penyesalan mereka itulah yang telah menghina dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang telah menyelesaikan daripada ajaran Nabi Muhammad. Ingat sebelum kalian meninggal, sebelum Allah turunkan azab, minta ampun, beristighfar, taubat sama Allah. Taubat sama Allah. Jangan sampai nanti Allah turunkan azab yang sudah-sudah terjadi, yang lalu-lalu, yang menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ini agama daripada hukum Islam, itu bisa dipenggal kepalanya, dibunuh karena sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan jangan salahkan kalian, wahai yang menghina Nabi, berani mengatakan Nabi itu tidak masuk dalam surganya Allah. Dalam hadits qudsi mengatakan laulaka ya Muhammad ma'aflatu haflak. Jika tidak kuciptakan ini seluruh dunia alam surga, maka tidak akan terciptanya surga. Surga itu dengan adanya Nabi Muhammad, dengan cahaya Nabi Muhammad terbentuklah surga. Ente nih yang menghina Nabi, menjelekkan Nabi, berani mengatakan Nabi tidak masuk surga, dan dakwah para ulama Allah itu sesat, maka engkaulah yang sesat, engkaulah yang hina di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan surat Al-Fatihah ayat 1-3, inna fatahna lakal fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad apa kemenangan dan kenyataan, supaya Allah memberikan ampunan padamu terhadap dosa-dosa kamu yang telah lalu, yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan pemimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolong dengan pertolongan yang kuat. Dari mana? Itu dari Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya Nabi Muhammad, dengan adanya Rasulullah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita dijaga, diselamatkan dengan adanya Nabi Muhammad. Analaha, yang mana nanti kaum Nabi Allah Adam sampai kaum Nabi Muhammad, ini kaum ini nabi-nabi ini minta pertolongan dan mohon kepada Allah itu 800 tahun diabaikan nama Allah. Ketika datang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengatakan analaha, kau datang tepat atas pertolongan untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon ralat pembicaraan Anda wahai penghina Nabi, ralat. Dengan sampai umat Islam engkau diberikan doa-doa umat Islam untuk dihancurkan yang menghina Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam ngalah
Ini umat Islam salah. Dan ini salah satu apa? Menghancurkan daripada apa? Hablum minallah, hablum minas, yang menjadi daripada berpecah belah antara umat dengan umat yang lain, hingga Nabi tidak mengajarkan untuk memecah belah. Ya, ini saja yang Habib bisa sampaikan. Hati-hati bahwa di zaman yang sangat penuh fitnah ini banyak sekali orang-orang yang menghina Nabi. Benar, Nabi dihina tidak marah, Nabi diceritakan tidak marah, disakitin tidak marah. Tetapi pengikut Nabi, pecinta Nabi Muhammad yang sakit hati, yang sehingga kalian mengatakan Nabi Muhammad itu tidak maksud surga. Hati-hati kalian bicara wahai menghina Nabi Muhammad SAW. Tunggu azab yang akan turun kepada engkau wahai menghina Nabi. Seberani kalian mengatakan semacam itu wahai menghina Nabi, kami Habib Qasim Ja'far Segaf tidak menerima atas ucapan dan utaran penjelasan atas ucapan-ucapan Anda untuk menghina Nabi Muhammad ini. Habib cuma hanya menjelaskan agar umat Islam tidak terlucur dengan bahasa mereka, ya, tetap dengan tarekah jalan yang diajarkan ajdadukum, orang-orang dulu, yang mana ajaran-ajaran kita adalah ajaran yang Nabi Muhammad. Jelas-jelas mereka menghina Nabi. Kenapa? Karena berani mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ala Yusuf, ala aja Yesus, maaf, berani dirubah, bayangin, dirubah ala Yusuf, ala Yesus. Mana ada umat Islam yang jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang benar. Hati-hati. Ini sudah zaman akhir yang sudah merusak daripada agama-agama yang ingin, sehingga semata-mata ingin mencari dunia. Maka dia yang pantas, yang dikatakan dia ingin mencari uang dengan adanya penghina Nabi. Dasar Islam itu dia ingin menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum-sebelumnya saya tidak keras untuk mengatakan semacam ini, tetapi ingatlah bahwa kita ini mati, hidup hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita laula murabbi ma'araftu rabb. Kalau tidak kita tidak dididik dengan guru-guru kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau tidak ada Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa meyakini itu Allah kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya cuma ingin menyampaikan kepada antum semua agar berhati-hati atas yang mana orang yang ingin menghina Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa jelaslah, ya, Nabi Muhammad berdakwah hanya menyempurnakan daripada agama dari banyak Nabi yaitu Adam sampai yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling mulia di mata Allah melainkan Sayyidina wa Nabika Muhammad SAW. Sebetulnya banyak yang Habib ingin menyampaikan, ya, cuman sedikit durasi aja yang ingin menjelaskan kepada antum agar tidak keliru untuk mendengarkan orang-orang yang jahil dan bodoh sehingga dia berani menghina Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita selalu di jalan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.